Informasi selanjutnya, pemirsa, warga menemukan ratusan paspor berserakan di pinggir jalan di Tangerang Selatan, Banten. Ya, diduga paspor ini dibuang oleh orang tak dikenal. Adanya temuan sampul atau bekas paspor lama yang viral di media sosial saat seorang warga menemukan ratusan paspor berserakan di Jalan Letnan Sutopo Serpong, Tangerang Selatan, Banten. Beberapa paspor ternyata sudah dalam kondisi kadaluarsa. Diduga paspor yang berisikan data pribadi ini dibuang oleh orang tak dikenal. Kenapa saya penasaran ingin cek tentang kondisi paspor tersebut? Karena paspor setahu saya adalah dokumen penting, walaupun itu bekas, limbah, atau apapun, karena mengandung unsur data-data pribadi dan merupakan dokumen yang dikeluarkan oleh negara, selayaknya harusnya walaupun limbah dimusnahkan. Sementara itu, kasus penemuan paspor ini pun kini ditangani pihak imigrasi dan Polres Tangerang Selatan. Dari Tangerang Selatan, Banten, Renung Purnomo, iNews melaporkan. Pemirsa, petugas gabungan menggagalkan upaya penyelundupan narkotika internasional jaringan Rusia di Kabupaten Bangli, Bali. Ya, petugas menyita barang bukti berupa 7,8 kg hashish. Ini yang dibawa oleh 2 warga negara asing asal Rusia. Tim gabungan Badan Narkotika Nasional bersama Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan, Bea Cukai, serta Polda Bali menggagalkan penyelundupan narkotika internasional jaringan Rusia di Kabupaten Bangli, Bali. Pengungkapan bermula dari informasi Bea dan Cukai Soekarno-Hatta terkait adanya tas koper berisi ganja asal Thailand yang dibawa oleh seorang penumpang wanita asal Rusia. Usai mendarat di Jakarta, pelaku menuju Pelabuhan Ketapang dan menyeberang ke Bali. Setibanya di Pelabuhan Gilimanuk, pelaku dijemput oleh rekannya, seorang pria asal Rusia. Pelarian pelaku terhenti setelah petugas berhasil mengadang dan menangkap pelaku di kawasan Bangli. Dari pelaku, BNN menyita barang bukti narkotika berupa hasis atau bentuk padatan dari tanaman ganja dengan berat 7,8 kg. Pelaku berjumlah 2 orang, warga negara asing, inisial KK, perempuan di usia 52 tahun, dan satu lagi SK, laki-laki berusia 40 tahun. Dan ini merupakan kerjasama yang baik antar kementerian lembaga, di mana barang bukti berupa hasis kurang lebih 7,8 kg. Petugas masih memburu kemungkinan adanya pelaku lain dari jaringan Rusia yang masih berada di Bali. Dari Denpasar, Bali, Indira Ari, iNews melaporkan. Saat dilakukan penggeledahan, tim menemukan 5 bungkus narkotika jenis sabu dengan berat sekitar 5 kg yang disembunyikan di dalam sebuah tas. Berdasarkan hasil pemeriksaan awal, tersangka mengaku diperintahkan oleh seorang pengendali berinisial A yang saat ini berstatus DPO. Tersangka berangkat dari Jawa Timur menuju Riau untuk mengambil narkotika tersebut dan membawa kembali ke wilayah Madura melalui jalan darat. Pemirsa, petugas menangkap seorang kurir narkoba jaringan internasional Malaysia-Indonesia di kawasan Terminal Akap Bandar Raya Payung Sekaki, Pekanbaru, Riau. Mau kemana? Apa? Kebenaran. Sini, Pak. Saat digeledah petugas, dalam tas ransel tersangka ditemukan 5 bungkus sabu dengan berat sekitar 5 kg. Berdasarkan pemeriksaan, tersangka mendapat perintah dari seseorang berinisial AR untuk membawa 5 bungkus sabu tersebut dengan upah 150 juta rupiah. Tersangka diminta berangkat ke Dumai untuk mengambil sabu dan membawanya ke Madura, Jawa Timur melalui jalur darat menggunakan bus. Di sini dalam mengetahui bisa dengan kawan saya.
Ya pemirsa, selanjutnya kami akan mengajak Anda untuk mengetahui pantauan lalu lintas hari ini di sejumlah wilayah melalui pantauan CCTV Korlantas Polri. Ya, kita akan bergabung dengan Brigadir Treslinda di studio NTMC Polri. Selamat pagi Brigadir Treslinda, bagaimana pantauan arus lalu lintas di sejumlah titik di wilayah Indonesia melalui pantauan CCTV? Ya baik, terima kasih rekan saya Friska, juga Togi di studio, dan pemirsa kami mengupdate informasi arus lalu lintas terkini untuk menemani aktivitas pagi Anda. Kita awal dari kawasan JPO Taman Anggrek, Jakarta Barat. Saat ini arus lalu lintas dari arah Slipi yang akan mengarah ke Grogol dalam keadaan ramai dan cenderung tersendat, di mana terlihat terjadi peningkatan volume kendaraan. Hal ini berkaitan dengan aktivitas perkantoran pada pagi hari ini. Kemudian untuk tol dalam kota juga dalam keadaan ramai dan lancar, di mana memang peningkatan volume kendaraan ini terjadi untuk kendaraan yang akan mengarah ke arah airport Setiatmo, kemudian untuk arus lalu lintas di arah sebaliknya akan mengarah ke Jakarta. Sampai saat ini masih dalam keadaan relatif lancar untuk ruas tol maupun ruas jalur arteri. Kita tinggalkan JPO Taman Anggrek, selanjutnya kita beralih ke kawasan Pospol Pondok Gede Timur, Jakarta Timur. Dan saat ini arus lalu lintas dari arah Jakarta yang akan mengarah ke Cikampek masih dalam keadaan ramai dan lancar. Di arah sebaliknya Cikampek yang akan mengarah ke Jakarta juga dalam keadaan ramai dan lancar. Meskipun lalu lintas lancar, antisipasi dengan aktivitas kendaraan angkutan barang, terutama truk-truk trailer. Tentunya bagi pengguna kendaraan minibus untuk selalu menjaga batas kecepatan kendaraan Anda. Dan pemirsa, selanjutnya kita pantau dari kawasan exit tol Bekasi Barat. Saat ini arus lalu lintas dari gerbang tol Bekasi Barat yang akan menuju ke Pekayon, Kalimalang, Jalan Ahmad Yani juga dalam keadaan ramai dan lancar. Perlambatan kecepatan kendaraan sesekali terjadi pada antrian traffic light, di mana untuk saat ini kendaraan yang mendominasi dari ruas tol Bekasi Barat yaitu kendaraan angkutan barang juga kendaraan minibus. Tentunya bagi pengguna kendaraan roda 2 agar selalu berhati-hati, utamakan keselamatan di jalan saat Anda ingin melintas di kawasan ini. Dan yang terakhir pemirsa, kita pantau dari kawasan Simpang Gereja Santo Petrus Solo, Jawa Tengah. Arus lalu lintas dari arah Dr. Muhardi yang akan mengarah ke Slamet Riyadi saat ini mengalami perlambatan di antrian traffic light. Kemudian untuk arus lalu lintas dari Jalan Dr. Muhardi yang akan mengarah ke Jalan Slamet Riyadi ataupun sebaliknya juga masih dalam keadaan ramai dan lancar. Perlambatan kecepatan kendaraan juga sesekali terjadi di antrian traffic light. Meskipun lalu lintas lancar, kami harapkan Anda untuk selalu mengutamakan keselamatan di jalan dengan mematuhi rambu serta marka, kemudian juga tetap parkir di belakang garis stop mengingat ada hak pejalan kaki pada zebra cross. Dan kami juga menginformasikan data SMS Korlantas Polri dalam kurun waktu 1 kali 24 jam terjadi 204 kasus laka lantas dengan rincian 13 orang meninggal dunia, 17 orang luka berat serta 137 orang luka ringan. Jadi data tersebut 98% terjadi di jalan non-tol. Tentunya bagi pengguna kendaraan yang melintasi pada ruas jalur arteri untuk selalu berhati-hati dengan kondisi jalan berlubang maupun menjaga batas kecepatan saat berkendara untuk mengurangi terjadinya kecelakaan lalu lintas. Demikian Brigadir Treslinda melaporkan, Togi juga Friska kembali ke Anda di studio, silakan. Baik, terima kasih Brigadir Treslinda atas laporannya dari studio NTMC Jakarta. Selamat bertugas kembali dan salam presisi.